setelah itu baru saya coba saya kasih pertanyaan Bapak aja deh. Bagaimana menjelaskan 7 lapisan, ada 7 langit di dalam Al-Quran itu, Pak? Baik, tentang 7 lapis langit ya. 7 lapis langit ini ada di surat Al-Mulk ya, surat yang ke-67, ayat yang ketiga ya. Itu 7 lapis langit. Saya coba carikan dulu, bacakan dulu ya. Lapis langit sudah. Oke, ini mungkin ya. Iya, betul. Jadi Al-Mulk ayat yang ketiga, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Silakan Pak Paul, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya, maksudnya bagaimana menjelaskannya? Itu Pak saya tahu, Pak. Oh, baik. 7 langit itu ada di mana? 7 langitnya itu ada di mana? Kalau tadi kan saya bilang, kalau di dalam tradisi Rabini dan di tradisi Kristen itu ada 3 langit. Tadi Paulus bilang kan dia dapat diangkat ke langit ketiga, yaitu Firdaus. Jadi ada definisi langit pertama, langit kedua. Langit pertama itu tempat burung-burung dan awan-awan. Langit kedua itu adalah universe, alam semesta. Dan langit ketiga itu adalah Firdaus. Nah, kalau tadi yang 7 langitnya di dalam Al-Quran kan katanya bisa dibuktikan dengan sains. Nah, 7 langit itu maksudnya bagaimana, Pak, dalam sains itu, Pak? Baik. Kalau yang saya pernah mendengar ya, bahwa yang dimaksud dari ayat ini memang yang tadi sempat Pak Paul sempat singgung ya, itu mungkin ini baru analisa juga ya Pak. Artinya karena kan ini termasuk benda yang susah dibuktikan ya. Tapi analisa dari salah seorang guru saya lah, itu ini lebih ke atmosfer ya. Atmosfer ini kan ada 7 lapis ya. 5 di dalam, 2 di luar ya kalau salah. Pokoknya ada troposfer, troposfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, eksosfer, dan magnetosfer, gitu kan. Jadi bukan yang dimaksud dengan langit yang misalkan ada para nabi misalkan, dan itu pun kan lebih ada dalam riwayat lah, atau hadis ya. Saya mungkin beberapa channel yang lain untuk hadis ini ada beberapa catatan. Nah, artinya ketika sama makna dengan Al-Quran baru saya terima gitu ya. Tapi poinnya yang dimaksud dengan 7 lapis langit ini adalah atmosfer itu Pak. Atmosfer artinya dengan atmosfer ini seakan-akan bumi menjadi hikmahnya ya, menjadi terlindungi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh. Kemudian juga bumi seakan-akan bisa mengkoordinir lah, ya kan, dengan satelit dan lain sebagainya, semua termanfaatkan dari atmosfer itu. Sementara mungkin itu Pak. Nah, tapi ini di dalam haditsnya Bapak ini, dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, di langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris, langit kelima ketemu Nabi Harun, langit keenam ketemu Musa, langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Itu berarti di atmosfer itu, Pak. Yang saya sampaikan itu bukan yang dimaksud langit yang ini ya. Artinya bukan yang atmosfer. Tapi kalau di dalam artikel-artikel semua ada langit yang itu, Pak. Dibuktikan nih ada 7 langit nih. Bukti bahwa Muhammad berkata benar ada 7 langit. Terus tapi langit-langit itu di langit pertama ada Nabi Adam, langit kedua ada Isa, itu ada nabi-nabinya, Pak. Itu langit yang mana lagi itu, Pak? Ya itu tadi kalau misalkan ditanyakannya ke saya ya secara pribadi, itu kan bukan yang tercantum di dalam Al-Quran, tapi yang terdapat di dalam riwayat atau hadis. Saya secara pribadi untuk hadis ini ada catatan.
Artinya ketika tidak sejalan dan tidak sama makna dengan Al-Quran, saya biasanya abaikan gitu Pak. Artinya cerita-cerita bertemu dengan Nabi dan lain sebagainya itu dulu sih saya sempat meyakini ya, tapi sekarang sih nggak meyakini gitu Pak. Jadi memang Ya, agak bagus. susah juga ya. Iya, berarti ini salah ya Pak? Ini Muhammad salah dong ini ya? Karena Atau riwayat ini salah ya? Atau hadisnya ini salah ya ini ya? ya, Ini kan banyak sekali Pak di hadis Sahih. Di kan hadis itu dalam kan Isra memang- Miraj ada 7 langit ini kan ada banyak dikisahkan tuh. Betul. Saya nggak mengingkari, memang betul. Biasanya ini diceritakan ketika acara lah, perayaan Isra dan Isra Mi'raj. Miraj. Memang ini berdasarkan dari riwayat atau hadis, gitu ya. Kalau saya memaknai Isra Mi'raj lebih ke coba di Al-Quran pun cukup mencukupi lah memahami mana Isra Mi'raj gitu, tanpa dengan Jadi antara makna Isra Miraj dengan nggak pas ya Pak ya? Ya Bapak tidak, padahal itu nggak masuk akal ya Pak? kalau Isra 7 Mi'raj langitnya ini beda berarti ya Pak? Kalau Isra Mi'raj saya lebih ke ini ya, mungkin fakta tentang Bukan Pak, saya nggak mau nanya ke malaikat. makna ininya Pak. Jadi 7 langit ini Pak, kan Bapak tadi bilang di dalam Al-Quran pun sudah ada sains segala macam, Bapak bilang tadi. Ini saya cuma nanya ini ya 7 langit ini saja. Ini 7 langit ini Isa itu ada di troposfer, misalnya nih, atau Nabi Adam ini ada di ionosfer, dan segala macam Ya, itu. tidak Pak, bukan Pak. Bukan. Tapi yang dimaksud dengan 7 langit yang di dalam keterangan-keterangan orang, artikel-artikel yang saya baca, buktinya ada 7 langit dalam Isra Mi'raj, terbukti dengan ada lapisan-lapisan atmosfer. 7 lapisan atmosfer. Yang saya belajar dan saya coba menanyakan tentang ini dari salah seorang ahli tafsir, dia lebih cenderung ke yang atmosfer itu Pak, bukan yang dimaksud ke dalam riwayat yang menyatakan ada 7 ya, berarti 7 langit yang tadi itu salah dong Pak? Atau bagaimana Pak, yang 7 langit tadi? Posisinya saya sambungin 7 langit tadi, 7 langit yang tadi itu sama 7 langit yang dimaksud di Isra Mi'raj itu sama nggak Pak? Beda Pak. Artinya Isra Mi'raj kan ada 7 langit. Berarti ada 14 langitnya Pak? Bukan Pak. Saya tegaskan lagi, yang 7 langit berdasarkan dari riwayat, ya kan? Yang tadi riwayat ketika Isra dan Mi'raj ini menurut hemat saya dan pendapat saya, karena hadisnya pun ahad, artinya diriwayatkan oleh per orang, itu menurut saya hadisnya tidak kuat. Tadi yang Bapak baca dari Al-Mulk ayat 3 ya Pak? Al-Mulk ayat 3, betul. Terus? Surat ke-67. Lalu yang Isra Mi'raj yang 7 langit itu ada 7 langit yang beda lagi. 7 langit yang di situ itu berdasarkan riwayat. Jadi ketika itu salah. Yang 7 langit riwayat itu nggak dipakai. Saya nggak pakai Pak. Kalau saya ya. Ya, oke. Artinya itu tadi nggak ada ya Pak Muhammad. Itu tadi riwayat tadi itu nggak bisa kita pakai intinya ya Pak ya. Luar biasa. Ya, buat saya. Oke, Pak. Buat saya. Terima kasih buat informasinya. Terima kasih luar biasa Pak Masmilus buat kejujurannya. Luar biasa. Ya, jadi kita harus berhati-hati di dalam membaca riwayat dan hadits karena banyak yang menyesatkan termasuk hadits.